Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik Jemaat Efata dan juga simpatisan yang boleh bersama-sama menikmati pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya kita penuh dengan semangat dan sukacita. Sebelum kita mengawali langkah hidup kita di pekan yang baru ini, mari kita melandaskan iman percaya kita kepada Tuhan melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Puji syukur terima kasih ya Tuhan, Engkau dengan penuh kasih menganugerahkan kami kehidupan di hari yang baru, di pagi ini, di pekan yang baru. Kami ingin mengawali dan meletakkan perjalanan hidup kami dalam terang firman-Mu yang akan kami baca dan hayati di pagi hari ini. Berkati dan berikanlah kami hikmat untuk dapat mengerti kehendak-Mu Tuhan lewat firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami umat-Mu mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengawali kehidupan kita di minggu yang baru ini, firman Tuhan pagi ini yang dibacakan dari Esra pasal 2 ayat 1 sampai dengan 2a, membawa kita untuk menghayatinya. Firman Tuhan dalam Esra pasal 2 ayat 1 sampai dengan 2a, pasal 2 ayat 1 sampai dengan 2a menyatakan, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Belaya, Relaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Raana. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita ingin menghayati firman Tuhan ini untuk perjalanan kehidupan kita sepanjang hari-hari dalam pekan yang baru ini. Untuk memahami atas firman Tuhan ini yang hari ini mengambil tema, pergi sebagai tawanan, kembali sebagai orang merdeka. Siapa yang menjadi tawanan dan siapa yang menjadi orang merdeka? Pembacaan kita tidak bisa kita lepas dari ayat 1 dalam pasal 1 di kitab Esra ini. Di situ dikatakan, pada tahun pertama zaman Kores, raja orang Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Apa pengumumannya? Yaitu bahwa orang-orang Yehuda dan Yerusalem akan kembali kepada tanah pusaka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, banyak di antara kita yang pasti tidak punya pengalaman menjadi seorang tawanan itu seperti apa. Kita bisa kira-kira memahaminya melalui film, melalui buku bacaan dan sebagainya, bahwa orang dalam kondisi itu tidak menyenangkan karena dia ada dalam tekanan, dia ada di dalam pengawasan, bahkan dia juga ada di dalam penyiksaan. Sekian lama bangsa ini hidup sebagai tawanan, yaitu sepanjang 70 tahun. Wah, masa yang panjang 70 tahun Bapak Ibu. Tetapi yang terpenting untuk kita selami, untuk menjadi bekal perjalanan hidup kita sepanjang sepekan ini, bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya dalam penderitaan. Walaupun mungkin kita berpikir 70 tahun itu masa yang panjang.
masa yang melelahkan dalam menantikan pengharapan akan kelepasan untuk menjadi orang merdeka. Tapi tidak ada yang mustahil. Dan yang menjadi menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana cara Tuhan menolong orang-orang Yerusalem dan Yehuda ini bisa kembali ke tanah milik pusaka mereka, yaitu dengan cara Tuhan melalui Raja Kores dalam pasal 1 ayat 1 tadi. Bahwa Tuhan bisa memakai segala cara. Tuhan bisa memakai siapapun yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangannya mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kalau kita mau menggambarkan, kita juga mungkin berada dalam kondisi seperti tawanan ya, walaupun kita tidak ditawan oleh penjajah, oleh orang lain, oleh bangsa lain dan sebagainya. Tapi kita bagaikan orang tawanan. Karena apa? Karena pandemi membuat kita dalam tanda kutip seperti orang tawanan. Kita tidak bisa bebas menjalankan aktivitas, kita tidak bisa bebas untuk bekerja, mengusahakan hidup dan sebagainya dan seterusnya. Kondisi kejiwaan kita pun juga pasti sedikit banyak mengalami dampaknya. Bukan hanya faktor ekonomi, tapi jiwa, bahkan juga iman kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini ingin menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa Tuhan bisa memakai siapapun dengan cara apapun untuk membebaskan kita dari kungkungan kondisi keadaan yang membelenggu kita, membatasi ruang gerak kita, membatasi aktivitas kita, sehingga kita tidak bisa menjalankan kehidupan sebagaimana yang kita inginkan. Sama seperti bangsa Israel yang dalam kondisi sebagai tawanan selama 70 tahun. Tapi saatnya Tuhan bebaskan mereka untuk kembali kepada tanah pusaka, kembali menikmati hidup sebagai orang merdeka, karena Tuhan ingin setiap manusia bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dengan segala limpahnya. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang boleh menyaksikan tayangan ini, mari kita letakkan pengharapan kita bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai apapun, siapapun yang Tuhan ingin menjadikan dia sebagai alat di tangannya. Firman Tuhan dalam kitab Ezra pasal 2 ayat 1 sampai dengan 2a tadi meyakinkan kita semua bahwa jangan putus asa, jangan berhenti berharap. Tuhan pasti mengubah keadaan kita, apapun yang membuat kita terbelenggu, bahkan Tuhan akan lepaskan jika iman percaya kita kepadanya akan terus kita jaga dan pelihara. Selamat menjalani pekan yang baru. Perjalanan kita akan menuju damai dan sejahtera kalau Tuhan selalu kita hadirkan di dalamnya. Selamat menjalankan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin.